what a shot that is! From distance, a stick on Kyle Fleming. Coming inside. Back to Asnawi. Can they finish? Yes, they can. So that is for Indonesia wins at 11. Ya, Timnas Indonesia yang berlaga di AFF 2020 memiliki latar belakang pemain yang beragam. Namun beberapa nama di antaranya diketahui memiliki latar belakang sebagai santri. Timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF 2020 setelah melibas Singapura di partai semifinal. Indonesia bertemu dengan Thailand di leg pertama Rabu 29 Desember 2021 dan leg kedua Sabtu 1 Januari 2022. Timnas Garuda sendiri memiliki sejarah latar belakang pemain yang beragam. Tidak jarang aksi bersyukur para punggawa timnas sering ditunjukkan di lapangan. Begitupun pada timnas kali ini di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Dikutip dari sportstars.id, beberapa nama pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Salah satunya adalah Evan Dimas Darmono. Kapten Timnas Indonesia ini rupanya pernah menempuh pendidikan di Sekolah Nahdlatul Ulama Syafta Lontar Citra, Surabaya, Jawa Timur. Lalu ada Witan Sulaiman yang merupakan santri dari Syekh Zainuddin Abdul Majid Anjani di Lombok Timur, NTB. Witan yang kini tengah merumput di klub Polandia Lechia Gdansk menjadi andalan di lini serang timnas. Tak ketinggalan penjaga gawang Nadeo Argawinata. Sosok penyelamat timnas Indonesia saat berlaga melawan Singapura di semifinal ini merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Husna Kediri, Jawa Timur. Bersama rekan-rekan setim lainnya, kini ketiganya menatap satu tujuan bersama di ajang Piala AFF kali ini, yakni kemenangan. Pemirsa, semarak Piala AFF 2020 tak hanya bergemuruh di media sosial, namun gelaran finalnya dapat dirasakan langsung saat nonton bareng nanti malam. Salah satu lokasi nobar yakni di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta. Ya, sudah ada rekan kami Yasmin Atania di sana. Yasmin, silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, di mana di sini nantinya akan dilaksanakan kegiatan nobar atau nonton bareng. Ini final Timnas Indonesia melawan Thailand yang akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti malam. Dan memang ini sebagai bentuk dukungan dari masyarakat Indonesia tentunya yang berharap agar kali ini Timnas Indonesia dapat meraih gelar juara. Dan tentunya dalam penyelenggaraan nobar ini berbagai persiapan pun dilakukan yang tak luput dari penerapan protokol kesehatan yang amat diterapkan yang masih di masa pandemi COVID-19 yang kita rasakan seperti saat ini. Dapat dilihat di sebelah kiri saya, Juno dan juga pemirsa, di sini nantinya para warga yang hendak ikut nobar harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi agar benar-benar memastikan kesehatannya dalam kondisi baik dan juga sudah divaksin COVID-19 dosis lengkap. Selain itu, nanti pun warga akan dicek suhu tubuh terlebih dahulu guna benar-benar memastikan kesehatannya ini dapat dengan baik begitu sehingga dapat mengikuti kegiatan nobar ini. Dan berdasarkan pantauan KB, ini lokasinya adalah di lapangan parkir dari Kelurahan Pondok Pinang ini. Berbagai persiapan telah dilakukan khususnya oleh warga atau Karang Taruna Pondok Pinang ini, seperti mempersiapkan dari mulai sound system, kemudian di sebelah kanan saya Juno dan juga pemirsa dapat dilihat ini layar putih selebar 3 x 3 meter ini sudah dipasang. Kemudian para anggota Karang Taruna pun ini sedang hendak akan memasang bendera begitu guna benar-benar mengobarkan semangat merah putih agar berharap tim Indonesia ini dapat menang, dapat menjadi juara dalam Piala AFF 2020 ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan, saya akan bertanya langsung kepada salah satu anggota Karang Taruna di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Mas Tito Prastio. Oke Mas Tito, nih sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan untuk melaksanakan nobar nanti malam sudah berapa persen, apa aja nih Mas? Hampir udah 100% sih, lagi bikin kita tes aja gimana ntar layar segala macem, tetap pakai protokol kesehatan nantinya kitanya. Oke. Nah, untuk prokesnya sendiri Mas, ini tadi selain dengan scan aplikasi Peduli Lindungi, ada juga tes suhu tubuh. Nah, untuk memastikan bahwa tidak terjadi kerumunan nanti gimana nih Mas? Nanti kita kan paling pantaunya itu dari depan. Dari depan itu kita nanti pembatasan paling. Harusnya kan kita kalau di sekitar sini kan bisa sampai
400 sampai 500 orang, nanti paling kita cuma sekitar 150 sampai 200 saja. Jadi kita akan berbagi jarak, juga kita siapin nanti di bawahnya sekitar karpet dan di belakangnya ada bangku. Jadi di situ akan ada jarak di mana prokesnya kita akan tetap patuhi lah. Dan pakai ada scan barcode untuk yang sudah vaksin untuk bisa menonton di sini. Yang sisanya kalau misalnya belum ada, kita suruh di rumah aja. Paling itu aja sih paling. Iya. Oke, kalau untuk anak-anak sendiri apakah diperkenankan untuk ikut nonton atau seperti apa, Mas? Paling kalau anak-anak kan karena memang udah ada vaksin 6 sampai 11 paling yang itu aja yang bisa aja gitu. Yang tidak bisa ya mohon maaf di rumah aja karena memang kita harus mematuhi protokol kesehatan itu sendiri gitu sih paling. Oke. Iya. Nah, untuk acaranya sendiri mulai boleh kumpul nih dari pukul berapa, Mas, hari ini? Kita bakal buka di jam 19.00 ya, jam 7 malam ya. Nanti kita buka, kita atur di situ gimana sebagaimana rupanya untuk menjaga prokesnya itu sendiri. Paling itu sih. Iya. Selain kegiatan nobar nih, Mas, malam hari ini apakah ada kegiatan lainnya, mungkin door prize atau seperti apa, Mas? Ada door prize paling dari kita, beberapa door prize. Nanti kita akan kasih tiket-tiket door prize yang dimana yang sudah bisa berhasil untuk bisa nonton di sini gitu. Kita kasih tiket door prize, nanti setelah babak pertama kita bagikan. Itu sih paling. Iya. Nih, Mas, ini kan kegiatan di sini tadi katanya awal mulanya dicanangkan oleh pihak Karang Taruna ya, Mas ya. Nah, untuk pengurusannya sendiri ini mendapatkan izin seperti apa, Mas? Kalau untuk masalah izin kemarin sih kita udah beberapa koordinasi dengan Babinsa, Babin Kaptipmas dengan kelurahan juga, bahwasanya diizinkan asalkan prokes itu tetap dijalankan, itu sih paling. Yang penting berarti mengedepankan protokol kesehatan ya, Mas ya, supaya aman ya, Mas ya. Iya benar. Paling protokol kesehatannya kita bakalan kedepankan lah, soalnya kan juga masih masa pandemi seperti ini gitu sih, itu paling. Nah, untuk menjamin, Mas, nanti warga yang datang ke sini benar-benar menerapkan prokes seperti menggunakan masker, apakah ada mungkin dari pihak Karang Taruna yang selalu mengingatkan para warga untuk menggunakan masker prokes seperti apa? Itu pasti, karena kita kan bekerja sama dengan Babin Kamtipmas, dengan Babinsa juga, dengan Satpol PP juga di sini. Nantinya jika ada yang ketahuan tidak pakai masker ya kita suruh pulang, ataupun kalau dia bawa masker ya dipakai masker ya. Itu sih paling. Kalau yang belum bisa belum bisa dipedulikannya kita mohon maaf kita suruh pulang dulu. Nanti kita dari depan kita periksa itu semua. Paling itu sih gitu, Pak. Berarti protokol kesehatan sangat amat dikedepankan ya, Mas ya. Oke, Mas, terima kasih ya, Mas, atas waktunya, Mas Ito. Silakan beraktivitas kembali. Ya, Juno dan juga pemirsa, itulah tadi persiapan yang sudah dilakukan oleh kelompok Karang Taruna di Pondok Pinang, Jakarta Selatan ini benar dalam pelaksanaan nobar Piala AFF 2020 Indonesia versus Thailand ini benar-benar mengedepankan protokol kesehatan sehingga mengurangi adanya penularan COVID-19 pada saat sedang nobar. Juno. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, sebagai bentuk dukungan untuk timnas Garuda yang akan berduel kontra Thailand di final, ratusan santri berdoa bersama. Mereka mendoakan skuad asuhan Sinteyong bisa mencetak rekor dengan berengke juara untuk kali pertama. Ratusan santri pesantren Al-Aqobah di Desa Kuaron, Jombang, Jawa Timur menggelar doa bersama untuk timnas. Tak sekedar berdoa untuk kemenangan timnas atas Thailand, mereka juga menggelar poster dukungan untuk Evan Dimas dan kawan-kawan. Usai berdoa, mereka juga meneriakan yel-yel dukungan. Lewat doa dan dukungan, para santri berharap timnas Garuda bisa mengalahkan Thailand dan meraih juara untuk kali pertama. Para santri juga akan menggelar nobar pertandingan final AFF 2020 antara skuad Garuda kontra Thailand. Ya, tak hanya dari kalangan santri, dukungan untuk kemenangan timnas Garuda diberikan narapidana di Lapas Kelas 2 Jombang, Jawa Timur. Menjelang pertandingan melawan timnas Thailand, puluhan narapidana memberikan yel-yel khusus untuk memberi semangat kepada timnas Garuda. Meski tinggal di balik jeruji, semangat dan rasa cinta narapidana terhadap Indonesia tetap membara. Jelang babak final Piala AFF 2020, timnas Garuda melawan timnas Thailand, puluhan narapidana menggelar doa bersama. Dengan penuh semangat, mereka mendoakan timnas Garuda menyingkirkan skuad Gajah Perang dengan skor 5-1. Para narapidana juga membuat yel-yel khusus untuk memacu semangat timnas Garuda berlaga di National Stadium di Singapura. Mereka berharap timnas Garuda bisa menjadi juara Piala AFF tahun 2020. Ajar Thailand masih menang. Garuda masih menang. Garuda di dadaku. Mas lagi yel-yel itu untuk apa? Lagi kenapa yel-yel kayak itu untuk apa? Untuk menyemangati timnas Indonesia.
Melawan Thailand. Melawan Thailand. Timnas Indonesia bisa memenangkan melawan Thailand, mereka juga bisa menyaksikan siaran sepak bola karena ada televisi namun bukan di dalam kamar, ada di luar. 5 kamar, TV-nya 1 di luar, melihatnya memang kecil-kecil tapi mereka tetap memberikan semangat supaya Indonesia juara di Nonton bareng final Piala AFF di lingkungan Lapas Kelas 2B Jombang, Jawa Timur dilakukan dengan menyediakan sejumlah televisi di blok hunian para narapidana. 1 unit televisi disediakan untuk narapidana yang tinggal di 5 kamar. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berencana masuk ke ruang ganti atau locker room Timnas Indonesia sebelum laga leg kedua final Piala AFF 2020 melawan Thailand dimulai. Untuk melaksanakan niatnya, Iryawan terlebih dahulu akan meminta izin ke pihak AFF. Rencana tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan saat menghubungi 2 kapten Timnas Garuda, Asnawi Mangkualam dan Evan Dimas Darmono lewat sambungan video call. Momen perbincangan itu kemudian diunggah Muhammad Iryawan ke akun media sosialnya pada Selasa malam lalu. Lewat percakapan itulah diketahui jika Muhammad Iryawan atau yang akrab dipanggil Iwan Bule ini akan terbang ke Singapura pada 31 Desember nanti. Selain menyaksikan langsung pertandingan Indonesia kontra Thailand, Iwan juga akan mendatangi tempat ganti pakaian Timnas Indonesia. Untuk melaksanakan niatnya, Ketua Umum PSSI periode 2019 hingga 2023 ini berencana akan minta izin terlebih dahulu ke pihak AFF. Ini saya kalau jadi Wakil Presiden, ya, saya tanggal 31 ke sana, ke Singapura ya. Saya usahakan bisa turun ke tempat ganti pakaian. Saya lagi izin ke AFF ya. Ya. Main bagus semuanya main. Asnawi, Egy luar biasa. Evan Dimas, tahu kamu. Diketahui untuk masuk ruang ganti pemain saat pertandingan memang tidak bisa sembarangan orang bisa melakukannya. Hal ini bahkan dilarang dan melanggar aturan. Dalam regulasi Piala AFF disebutkan, ruang ganti atau locker room hanya bisa dimasuki oleh official tim yang bertanding dan harus memiliki kartu akreditasi atau ID resmi. Ya, informasi tadi mengakhiri MNC News Now hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aprilia Putri. Dan saya Herjuno Syaputra, sampai jumpa.